Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Argemai Saputra dengan NPM 2170065160019. Yang terhormat Bapak Muhammad Firmansyah, Eskom Mkom dengan mata kuliah pengantar Teknologi Komunikasi dan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja yang terdapat dalam PC, dari casing sampai apa yang di dalam motherboard, dan akan menjelaskan fungsi-fungsi dari perangkat tersebut. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari casing. Yang pertama, ada casing. Casing merupakan tempat yang melindungi dan menyatukan semua komponen dalam sebuah PC. Casing biasanya terbuat dari bahan yang kuat, seperti logam atau plastik. Fungsi utama casing adalah memberikan perlindungan fisik kepada komponen yang di dalamnya dan menjaga agar suhu di dalam PC tetap stabil. Lalu yang kedua, ada power supply. Power supply adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk menyediakan daya listrik kepada semua komponen di dalam PC. Biasanya terdapat di bagian atas atau di bagian bawah casing. Fungsi utama power supply adalah mengubah listrik AC dari sumber daya menjadi listrik DC yang diperlukan untuk komponen dalam PC. Lalu yang ketiga, ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit besar yang menjadi pusat kontrol utama PC. Semua komponen lain terhubung dalam motherboard. Motherboard memiliki banyak slot dan konektor untuk memasang CPU, RAM, kartu grafis, dan lainnya. Fungsi utama motherboard adalah mengkoordinasikan semua komponen agar bekerja secara sinergis. Lalu yang keempat, ada CPU. CPU atau bisa disingkat Central Processing Unit adalah otak sebenarnya dari komputer itu sendiri. CPU bertanggung jawab untuk menjalankan perhitungan dan tugas-tugas pemrosesan data. CPU terdiri dari inti atau bisa disebut core, dan kecepatannya bisa diukur dalam GHz atau GHz. Semakin tinggi kecepatan CPU, semakin cepat PC dapat menjalankan tugas-tugasnya. Lalu yang kelima, ada RAM. RAM yang biasa disingkat Random Access Memory merupakan tempat penyimpanan sementara data yang sedang digunakan oleh PC. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang dapat diproses secara bersamaan. RAM sangat penting untuk kinerja PC yang lancar dan responsif. Lalu yang keenam, ada storage device. Sebenarnya ada dua jenis utama perangkat penyimpanan yang umum digunakan dalam PC akhir-akhir ini, yaitu hard drive atau HDD dan SSD atau solid state drive. HDD menggunakan pirikan magnetik untuk menyimpan data, sedangkan SSD menggunakan chip flash memory untuk menyimpan data. Kedua perangkat ini digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program, dan data. Lalu yang ketujuh, ada graphics card. Graphics card atau kartu grafis bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mengontrol tampilan grafis di monitor. Kartu grafis memiliki prosesor grafis yang kuat dan memiliki memori sendiri yang disebut VRAM atau yang bisa disingkat Video Random Access Memory. Kartu grafis sangat penting untuk gaming, rendering grafis, dan aplikasi yang membutuhkan tampilan yang intensif. Lalu yang kedelapan, ada cooling system. Cooling system atau sistem pendingin seperti kipas dan heatsink digunakan untuk menjaga suhu di dalam PC tetap stabil. Komponen dalam PC menghasilkan panas saat bekerja, dan sistem pendingin membantu mendinginkan mereka agar tidak terlalu panas. Perhatikan pentingnya menjaga suhu yang tepat agar komponen tidak rusak. Lalu selanjutnya yang kesembilan, yaitu peripherals. Peripherals yaitu komponen tambahan yang bisa digunakan dalam PC seperti keyboard, mouse, printer, dan speaker. Perangkat-perangkat ini membantu pengguna berinteraksi dengan PC dan melengkapi fungsionalitasnya. Lalu kesimpulannya yaitu
Dari casing hingga komponen di dalam motherboard, setiap komponen memiliki peran dan fungsi penting dalam menjalankan PC dengan baik. Penting untuk memilih dan merawat komponen ini dengan hati-hati agar PC Anda dapat berfungsi dengan maksimal. Saya kira sampai di situ saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.